Di dalam memorinya terlihat sosok Mako yang masih kecil yang sedang berjalan sendirian di tengah kota Tokyo yang sudah hancur berantakan. Di situ Mako melihat jet-jet tempur sedang berusaha melawan seekor kaiju kategori 2 yang diberi nama Onibaba. Nah, si Onibaba yang melihat ada mangsa di depannya kemudian berusaha untuk menangkap Mako. Mako yang ketakutan lalu berlari dari kejaran Onibaba dan bersembunyi di sebuah gang sempit. Nah, di tengah ketakutannya Mako kecil pun bereaksi, sehingga menyebabkan Mako yang berada di dunia nyata secara nggak sengaja mengaktifkan sistem senjata plasma Gypsy Danger. Sampai akhirnya di dalam memori Mako kecil terlihat sebuah Jaeger yang datang dan mengalahkan Onibaba. Dan Jaeger itu diberi nama Coyote Tengo. Setelah kejadian itu, Chuck Hansen merasa kalau dirinya nggak akan aman ketika dilindungi oleh Gypsy Danger ketika akan melakukan misi pengeboman nanti. Lalu terjadilah perselisihan antara Chuck, Raleigh, dan juga Mako, di mana Raleigh menjadi marah ketika mendengar si Chuck memaki Mako dengan kata-kata kasar. Raleigh dan Chuck pun saling berkelahi, sampai akhirnya mereka berdua dipisahkan. Ketika Raleigh dan Mako disidang oleh Pentecost, baru terungkap nih, alasan kenapa Pentecost melarang Mako untuk menjadi pilot Jaeger. Ternyata belakangan diketahui kalau pilot yang mengendalikan Coyote Tengo adalah si Pentecost. Ya, Pentecost adalah orang yang menyelamatkan si Mori kecil. By the way, Pentecost mengendalikan Coyote Tengo ini seorang diri cuy. Akibat mengendalikan Jaeger seorang diri sampai sekarang, Pentecost didiagnosa mempunyai penyakit kanker otak stadium akhir cuy. Singkat cerita nih, dua kaiju kategori 4 dikabarkan muncul dari dalam bridge. Dua kaiju tersebut diberi nama Otachi dan Leatherback. Dan dalam waktu 1 jam, kaiju-kaiju itu akan memasuki kota Hong Kong. Crimson Typhoon, Serno Alpha, dan Striker Eureka kemudian dikirim untuk menghentikan laju dari kedua kaiju itu. Sementara itu, Newton yang dikirim untuk bertemu dengan si pedagang pasar gelap akhirnya berhasil menemui Hannibal. Di sini, Newton memberitahu maksud kedatangannya, yaitu untuk membeli otak sekunder dari kaiju. Bukan cuma itu, Newton juga memberitahu Hannibal perihal eksperimennya dengan menggunakan otak kaiju. Hannibal yang kaget mendengar perkataan Newton secara tiba-tiba menyebut Newton dengan kata kasar. Nah, kita balik lagi ke perairan Hong Kong. Kaiju Otachi kemudian muncul dari dalam air dan menyerang Crimson Typhoon. Dengan menggunakan formasi Thundercloud, Crimson Typhoon maju dan menyerang Otachi. Dan bukan cuma itu, dari arah belakang, Serno Alpha juga datang membantu. Namun Otachi rupanya berhasil melepaskan diri dari cengkraman Serno Alpha. Dengan cepat, Otachi menghajar balik Crimson Typhoon, sehingga menyebabkan Jaeger tersebut menjadi tumbang. Bukan cuma itu, Serno Alpha yang menyerang juga disemburkan cairan asam oleh Otachi. Dan di saat Striker Eureka sedang dalam perjalanan membantu Serno Alpha yang lagi terdesak, secara tiba-tiba Leatherback muncul dari bawah air dan menyerang Serno Alpha. Akibatnya, Jaeger itu harus tumbang bersama dengan kedua pilotnya. Nah, di sisi lain, Striker Eureka bertempur melawan Otachi. Di saat Striker Eureka hampir menghabisi Otachi, Leatherback menghalanginya dengan melakukan serangan gelombang EMP. Yang mengakibatkan seluruh sistem yang ada di Striker Eureka menjadi mati total. Begitu juga dengan markas Pan Pacific yang berada di Teluk Hong Kong. Nah, karena semua Jaeger yang ada sistem pengoperasiannya dibuat secara digital, maka Striker Eureka tidak dapat diaktifkan kembali dalam waktu yang singkat. Namun, ada satu Jaeger yang tidak menggunakan digital system, melainkan manual dan digerakkan oleh reaktor nuklir. Jaeger itu adalah Gypsy Danger. Karena nggak ada pilihan lain, Pentecost pun mengirim Gypsy Danger. Nah, sekarang kita balik lagi ke Newton dan Hannibal, di mana si Hannibal ini lagi menyuruh seluruh anak buahnya untuk pergi mengungsi. Hannibal juga mengatakan kalau kemunculan dua kaiju itu adalah ulah dari eksperimennya si Newton. Dan sekarang dua kaiju itu sedang mencari keberadaan dari Dr. Newton. Dan di sini kita juga mengetahui kalau sebenarnya Hannibal ini dulunya juga pernah melakukan drifting sama seperti yang dilakukan oleh Newton. Dengan cepat, Newton bersama dengan para penduduk berlindung di dalam sebuah bunker di saat kaiju Otachi memasuki kota. Sementara itu, di pelabuhan Hong Kong terlihat Leatherback yang masih memantau pergerakan dari Striker Eureka yang sudah mati total ini. Di sini Herc dan Chuck tampaknya nggak mau menyerah, di mana mereka berdua ini memutuskan untuk melukai Leatherback menggunakan flare gun. Dan hasilnya Leatherback malah tambah marah cuy.
Namun tiba-tiba Gypsy Danger pun datang dan langsung menyerang Leatherback. Pertarungan seru pun terjadi yang membuat Gypsy terlempar sampai ke pelabuhan Hong Kong. Pertarungan kembali berlanjut, keduanya saling berbagi pukulan, sampai akhirnya Leatherback harus mati ditembaki menggunakan senjata sinar plasma. Nah, di tengah kota Hong Kong, Kaiju Otachi ternyata memang beneran datang untuk memburu si Newton. Bunker perlindungan pun berhasil diterobos dan dengan menggunakan lidahnya, Otachi berusaha untuk menangkap Newton. Namun rupanya Gypsy Danger tiba tepat pada waktunya. Dengan menggunakan kapal tanker sebagai senjata, Gypsy menyerang dengan cepat. Otachi lalu membalas sehingga membuat Gypsy terjatuh. Karena Otachi adalah kaiju yang sangat lincah, maka di sini Otachi mencoba untuk mempermainkan Gypsy Danger. Dan benar aja, Otachi muncul dan menyerang Gypsy dari dalam gedung. Pertarungan seru pun terus berlangsung sampai Gypsy berhasil mencabut lidahnya Otachi. Namun rupanya Otachi ini bisa mengeluarkan sayap cuy. Dengan cepat Otachi lalu mencengkeram Gypsy dan menyeretnya sampai-sampai di bawah hampir melewati batas atmosfer bumi. Namun dengan menggunakan sebuah pedang, Gypsy berhasil memotong sayap si Otachi. Akibatnya Gypsy pun harus terjatuh dari ketinggian 50.000 kaki. Altitude actuation. Nah, sesaat sebelum membentur ke permukaan, Gypsy masih sempat melakukan prosedur pembersihan bahan bakar, sehingga mereka pun bisa mengurangi kecepatan dan bisa mendarat dengan selamat. Setelah kejadian itu, semua orang pun bersorak gembira, termasuk Pentecost yang datang memberikan selamat kepada Raleigh dan juga Mako. Namun Pentecost mengingatkan bahwa misi terakhir mereka harus segera dituntaskan. Sementara itu di tempat di mana bangkai Kaiju Otachi berada, sekumpulan pedagang gelap datang dan mengambil apapun bagian tubuh dari Kaiju yang bisa mereka jual nantinya. Di tempat ini juga ada Newton yang datang bersama dengan Hannibal. Newton ini masih menagih janji Hannibal untuk memberikannya otak Kaiju. Anak buah Hannibal pun dikirim untuk menyelidiki dan masuk ke dalam tubuh Kaiju. Setelah diperiksa ternyata otak sekundernya udah rusak. Namun tiba-tiba terdengar suara detak jantung dan rupanya Kaiju ini lagi hamil cuy. Otachi Junior lalu keluar sehingga menyebabkan orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi ketakutan. Namun secara tiba-tiba si bayi Kaiju ini harus mati karena kelilit tali pusar. Tapi makhluk ini masih bisa bereaksi sesaat dan bahkan sempat-sempatnya memakan si Hannibal sebelum akhirnya benar-benar mati. Kemudian dari markas Pan Pacific mereka berhasil mendeteksi 2 ekor kaiju kategori 4 dari dalam bridge. Namun anehnya kedua kaiju itu nggak pergi kemana-mana, melainkan hanya berputar-putar seperti sedang menjaga sesuatu. Hal itu juga dipertanyakan oleh Gottlieb yang sekarang sedang berada di tempat Newton berada. Gottlieb mempertanyakan bagaimana hal itu bisa terjadi. Menurut perhitungannya seharusnya ada 3 kaiju yang akan muncul, bukannya 2. Karena merasa ada yang aneh, Gottlieb lalu memutuskan untuk masuk ke dalam pikiran kaiju bersama dengan Newton. Sementara itu di markas, Yeager yang tersisa disiapkan guna melakukan misi pengeboman. Di sini dikarenakan Herc sedang terluka, maka Pentecost menawarkan diri untuk menggantikan Herc. Mengetahui hal itu, Makomori kemudian mengingatkan kepada ayahnya bahwa apa yang dilakukan oleh ayahnya ini bisa mengancam keselamatannya. Namun karena ini adalah misi yang sangat penting, maka nggak ada jalan lain. Singkat cerita, kedua Yeager tersebut dikirim menuju bridge. Nah, di tempat lain, Newton dan Gottlieb akhirnya berhasil menyatukan pikiran mereka dengan otak kaiju. Dan hasilnya mereka mengetahui kalau misi yang sedang dilakukan tersebut tidak akan berhasil. Balik lagi ke Gypsy dan Striker yang sudah masuk ke dalam laut. Di sini mereka diberitahu kalau ada 2 ekor kaiju kategori 4 yang sudah menunggu. Kaiju-kaiju tersebut diberi nama Scanner dan juga Raiju. Nah, ketika hampir memasuki portal, langkah mereka terhenti bersamaan dengan Newton dan Gottlieb yang juga sampai di markas. Di sini Newton mengatakan kalau mereka nggak bisa memasuki portal begitu aja, karena lubang ini pada dasarnya hanya mengetahui sistem genetik dari kaiju. Di lubang itu kayak ada semacam barcode atau alat mendeteksi gitu cuy. Makanya itu mereka butuh bagian dari tubuh kaiju untuk mengakali portal tersebut. Namun tiba-tiba seekor kaiju terdeteksi sedang menuju keluar ke arah Gypsy dan Eureka. Kaiju ini merupakan kaiju kategori 5 dan yang paling besar yang pernah mereka hadapi dan diberi nama Slattern.
Setelah keluar, Slattern lalu berhadapan dengan Striker Eureka. Sementara itu secara tiba-tiba Gypsy Danger diserang oleh Scanner dan juga Raiju, sehingga menyebabkan tangan kanan Gypsy menjadi terputus. Meskipun hanya dengan menggunakan tangan kirinya, Gypsy masih sanggup untuk melukai Scanner. Dari arah berlawanan pula datang Raiju dengan kecepatan tinggi ke arah Gypsy. Namun dengan sigap, Gypsy dapat membelah Raiju menjadi dua. Sementara itu, Striker sedang dalam posisi terpojok ketika Scanner dan Slattern menyerang secara bersamaan, sehingga menyebabkan Striker nggak bisa melakukan lompatan ke dalam portal. Maka dari itu, Pentecost memerintahkan Gypsy untuk memasuki portal dan meledakkan inti reaktor nuklir yang dimiliki oleh Gypsy Danger. Karena Gypsy ini memiliki reaktor nuklir yang menggerakkannya, jadinya mereka nggak perlu membawa bom kayak Striker Eureka. Nah, karena sudah terkepung, Striker Eureka lalu memutuskan untuk melakukan misi bunuh diri, menggunakan bom yang mereka bawa, sehingga Slattern dan Scanner diharapkan bisa hancur. Ledakan besar pun terjadi yang pada akhirnya menghancurkan Striker Eureka bersama dengan kedua kaiju. Setelah itu dengan menggunakan bangkai kaiju, Gypsy Danger berupaya untuk menyelesaikan misi mereka. Namun rupanya si Slattern belum mati cuy. Nah karena ada kaiju yang lebih besar untuk digunakan, Gypsy lalu melompat dan membawa Slattern bersama dengan mereka ke dalam lubang. Dan mereka pun berhasil menembus portal dan memasuki sebuah dunia yang diberi nama Anteverse. Karena akan kehabisan oksigen, Raleigh lalu mengirim Mako keluar menggunakan kapsul penyelamat. Sementara dirinya mencoba untuk masuk lebih dalam lagi. Nah, karena sistemnya rusak, Raleigh pun mau nggak mau harus menggunakan cara manual agar reaktor nuklir dapat diledakkan. Dan Raleigh akhirnya berhasil mengaktifkan reaktor nuklir tersebut. Dan dia hanya punya waktu kurang dari 60 detik sebelum semuanya hancur. Dan ketika Gypsy Danger sampai di tempat di mana para prekursor berada, boom, ledakan besar pun terjadi yang membuat seluruh tempat itu hancur berantakan. Dan portal pun menjadi tertutup. Di tengah samudera, kapsul milik Mako berhasil sampai dalam keadaan selamat. Kemudian disusul oleh kapsul Raleigh. Mako dengan cepat mencoba membuka kapsul tersebut. Namun setelah dibuka nggak ada tanda-tanda kehidupan, dan Mako pun menjadi panik. Dan rupanya si Mako lagi di prank cuy. Raleigh ternyata masih hidup, dan kiamat pun berhasil dihentikan untuk sementara. Dan ceritanya pun tamat cuy. Well, overall film ini sangat membuat gue puas ketika pertama kali menontonnya. Film ini juga sangat mudah dipahami mulai dari alur ceritanya dan juga konsepnya, bahkan background historinya. Tapi sejarah tentang para prekursor atau kaum alien penjajah memang gak diceritakan di film pertama ini, di mana kisah itu sebenarnya akan sedikit diangkat di film keduanya nanti, yaitu Pacific Rim Uprising. Dan yang terakhir, kalau gue boleh kasih nilai, film ini gue kasih nilai 8 dari 10. So, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Gue pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lu semua. Ciao.